Aku dalam mimpiku ditampilkan ada sekelompok manusia dari umatku itu berperang di jalan Allah, perang maritim, perang laut, dan mereka jadi pemenang. Ingat mimpi Rasul tuh. Bagian dari wahyu. Artinya pasti benar. Haram tuh langsung minta, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Dia minta tuh perempuan tuh padahal ya. Iya, Haram tuh langsung minta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Masya Allah. Kan dari awal termasuk dari mereka berarti kan Ikut ekspedisi ikut itu. ekspedisi, nyebrang laut, berlayar di laut dalam perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan tentunya masih bersama guru kita ya, ada Ustadz Asyaf Sobari yang insyaAllah akan kembali berbagi ilmunya. Dan kali ini di seputar lintas Masyriq dan Maghrib. Kita akan kembali belajar tentang entah area, wilayah, jangkauan Islam atau juga sosok-sosok yang perlu kita teladani kehidupannya. Bareng guru kita tentunya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Agendanya padat ya. Umrohnya juga terus jalan ya. Insya Allah. Ustadz, ini salah satu rubrik yang saya suka nih. Biasanya lintas Masyriq Maghrib tuh kita bisa melalang kemana-mana gitu ya, tanpa harus kemana-mana juga. Ya, kita bisa belajar banyak tempat tentang peradaban Islam, termasuk juga nama-nama Ustadz ya. Iya, otomatis lah. Oke, di kesempatan kali ini siapa Ustadz yang perlu diangkat? Siapa atau tempat nih yang? Dua-duanya kayaknya nih. Ada yang cukup menarik ya. Ada satu pulau, gitu, letaknya di Mediterania. Sebenarnya sejarahnya persentuhan dengan Islam kuat sekali. Artinya sejak awal. Sejak masa Nabi atau sahabat? Enggak, sahabat. Sejak masa sahabat gitu. Dan kemudian ya perannya besar sekali di zaman Turki Utsmani. Atau dalam sejarah Turki Utsmani. Itu Pulau Siprus. Oh, Siprus ya. Itu pulau, Ustaz. Pulau. Saya pikir brand apa gitu. Sekarang ada jadi brand. kita nggak mengendorse. Oke, itu sudah bersentuhan dengan sahabat Nabi, Ustaz. Oh iya. Karena yang katakanlah futuhat Islam ke Siprus itu bisa dikatakan oleh sejumlah sahabat ya, sejumlah utama gitu ya, di bawah pimpinan Muawiyah yang waktu itu bertindak sebagai gubernur Syam gitu ya. Masih gubernur. Iya, tapi bersama Muawiyah itu ada sahabat-sahabat senior loh di situ. Berarti ini era siapa? Era Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Oke. Jadi ini kisahnya dimulai tahun 28 gitu ya. Artinya futuhat pertama itu Fatah pertama itu tahun 28 gitu. Tahun 28 berarti kan ya memang masih di awal, bahkan di awal masa di separuh pertama masa Utsman bin Affan gitu ya kan. Sahabat senior masih banyak saat ya? Banyak. Sahabat yang terlibat juga banyak untuk futuhat ini. Ada Abu Ayyub Al-Ansari di situ, ada Abu Darda, kemudian ada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu salah satu nuqaba lah ya. Iya, satu di antara 12 sahabat Rasulullah SAW dari Madinah yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai naqib. Ya, artinya untuk mewakili Ansor. Kan ada 12 perwakilan Ansor setelah Baiat Aqabah kedua. Salah satunya adalah Ubadah bin Samit. Jadi sangat senior sekali. Dan otomatis juga beliau sebagai muftinya lah, faqihnya dan muftinya untuk di Syam. Selain Zaid bin Thabit. Okay. Nah, tapi Zaid bin Thabit sudah Mu'adz bin Jabal, maaf. Selain Mu'adz bin Jabal, tapi Mu'adz bin Jabal kan meninggal duluan di zaman Umar. Zaman wabah gitu ya. Nah, jadi kemudian yang bertahan dan berperan besar adalah Ubadah bin Samit. Nah,
Jadi ada Siprus sendiri gitu loh. Itu Siprus menjadi wilayah terluar saat itu atau seperti apa? Otomatis jadi wilayah terluar saat itu. Wilayah terluar karena Siprus itu dibidik untuk artinya target besarnya adalah Romawi. Oh, bersinggungannya langsung Romawi. Iya, kan memang dasarnya dari situ. Kaum muslimin ke Syam itu kan memang mengambil alih Syam dari Romawi kan. Setelah mengalahkan Romawi mulai dari Yarmouk, kemudian Damaskus gitu, sampai ke Hims, kemudian juga ke Palestina kan oleh Amr bin As, jadi Abu Ubaidah Amr bin As di situ. Nah, kemudian kan di sela-sela itu Umar bin Khattab mementingkan sekali atau fokus ke wilayah pesisir. Karena kan memang pasukan-pasukan Romawi kan masuk pesisir, kan gitu loh. Maka pesisir. Nah, untuk itu Muawiyah diangkat oleh Umar untuk menaklukkan beberapa kota di sekitar pesisir itu. Otomatis untuk menjadi bumper gitu ya. Selain tadi kota-kota yang ada di tengah gitu loh, seperti Busra, Damaskus dan lain-lain. Nah, jadi ceritanya di situ mulainya. Nah, betul bahwa Romawi itu mundur di situ. Artinya mereka keluar dari Syam secara umum ya. Herakles sendiri kan kemudian masuk ke Anatolia dan kemudian naik sampai ke Istanbul kan, ke Konstantinopel saat itu. Istanbul sekarang, gitu ya, ke Konstantinopel. Gitu. Sementara Amr bin As juga berhasil mengusir kekuatan Romawi dari dari Palestina, kemudian mereka ke Mesir, dari Mesir juga diusir lagi, dibersihkan sampai kemudian ya sebagian ke Tunis gitu ya waktu itu, kemudian sebagian nyebrang ke Eropa kan gitu. Nah, berarti kan sampai masa Umar itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Mesir dari sejak Mediterania dari Afrika Utara ya, Libya, sebagian Libya, Mesir, kemudian Syam itu sudah di tangan kaum muslimin. Akan tetapi tetap saja kan ancaman dari Romawi nggak berhenti kan. Gitu loh. Ancaman dari Romawi itu nggak berhenti. Gitu loh. Ancaman itu melalui darat dan melalui laut. Nah, kalau melalui darat, terutama untuk Syam ya, melalui darat itu pasukan Romawi tentu pusatnya di Konstantinopel itu dan juga di beberapa wilayah lain itu melalui Anatolia. Ya kalau sekarang Turki bagian Asia lah gitu. Sekarang ya Turki bagian Asia itu Anatolia tuh. Bisa kita lihat ya kalau dari atas itu dari mulai Bursa, Ankara kalau sekarang gitu ya, kemudian sampai terus ke tengah, ke bagian bawah terutama Konya gitu loh. Konya itu sudah turun ke agak selatan itu kan. Itu daerah-daerahnya Ertugrul semua itu. Oh iya. Kalau nonton filmnya tuh kota-kota itu jadi familiar. Iyalah itu kan dari sejak zaman Saljuk kan kuat sekali di situ sebelum. Tapi ini kita jauh lah sebelum Turki Utsmani lah. Artinya dulu itu kan memang kekuasaannya Bizantium, Romawi kan gitu loh. Artinya kalau melalui darat ya melalui itu. Melalui kawasan itu sampai ke Gaziantep, kemudian itu yang dekat Suriah sekarang Gaziantep, kemudian Kahramanmaraş. Nah, sementara kalau melalui laut, melalui laut itu kan yang mereka butuhkan adalah semacam pos gitu ya, transit gitu loh. Makanya keberadaan pulau di laut itu menjadi sangat penting sekali bagi pasukan Bizantium dalam hal ini untuk melancarkan serangan ke Syam yang sudah dikuasai kaum muslimin waktu itu. Nah, pulau itu yang betul-betul strategis di situ adalah Siprus. Jadi Siprus itu bagaimana memang betul-betul dipertahankan dalam arti setidaknya secara pengaruh ya, bahwa Siprus harus menjadi basis tali transit ya kekuatan Romawi terutama maritim ketika hendak menyerang ke Syam. Jadi menyerang Syam itu kan bisa jadi dari dua jadinya, dari laut dan dari darat. Kalau dari laut, pulau itu menjadi sangat penting. Itu bagi Bizantium, bagi Romawi. Ya sebenarnya kebalikannya kemudian bagi kaum muslimin menjadi sangat strategis sekali keberadaan Siprus, gitu loh. Karena dari surat Muawiyah ya yang disampaikan kepada Khalifah Umar saat itu, kan Muawiyah itu minta izin ke Umar untuk menyerang Siprus, menguasai Siprus. Dengan alasan pertama Siprus itu sangat dekat dengan mainlandnya gitu, kaum muslimin daratan.
sampai dibahasakan begini dalam suratnya Muawiyah itu. Kami dari sini atau dari pantai Syam itu bisa mendengar gonggongan anjing mereka gitu. Gitu. Artinya untuk menggambarkan betapa begitu Saking dekatnya gitu. Sebenarnya nggak sedekat itu sih, jelas gitu ya. Tapi sangat dekat. Dan itu artinya menjadi wilayah kekuatan musuh istilahnya gitu kan. Jadi harus kita taklukkan. Jadi kalau kita ingin mengamankan mainland kita, ya pulau ini harus menjadi bagian dari kita, bukan sebaliknya kan gitu. Nah karena kalau menjadi kekuatan lawan, bahkan kaum muslimin terancam dari dua sisi, dari darat, dari Anatolia, dan kemudian dari Siprus itu. Makanya kan kalau Anatolia kan begitu besar, kita lihat ya Anatolia itu dari Syam itu. Bayangkan itu bisa dari selatan sampai ke utara, artinya jaraknya begitu lebar sampai ke Azerbaijan gitu. Kan di zaman Umar Azerbaijan sudah disentuh kaum muslimin. Salah satu gubernurnya Hudzaifah bin Yaman pernah di situ, di Azerbaijan. Zaman Utsman sampai ke Georgia kan gitu loh. Jadi memang kaum muslimin begitu mementingkan aspek itu gitu loh. Artinya bagaimana supaya wilayah yang begitu luas ini jangan sampai menjadi wilayah musuh, dalam arti dengan mereka eksploitasi untuk bisa menyerang kaum muslimin ke dalam. Itu bagian dari teritori pertahanan gitu loh. Masalah pertahanan. Nah, oke, masalah Anatolia yang begitu besar dan lebar itu memang tidak mungkin untuk digarap cepat gitu ya. Itu kan sampai nanti Muawiyah jadi khalifah pun tetap digarap kan. Nah, tapi kalau sosok yang paling menonjol di Siprus Muawiyah itu sendiri. Iya memang. Karena kan dia dari awal pun di zaman Umar di bagian pesisir kan. Awalnya di saat masih ada tokoh-tokoh lain yang lebih senior ya di Syam waktu itu. Abu Ubaidah, kemudian kakaknya Muawiyah Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian bisa dikatakan memang Muawiyah itu diposisikan sebagai pelapis dari kakaknya awalnya, Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian ada zaman Umar ya, sebelum dicopot oleh Umar, Syurahbil bin Hasanah. Kemudian ya otomatis Khalid bin Walid juga pernah di situ gitu ya. Pokoknya ada banyak tokoh senior. Cuman kan banyak di antara mereka yang meninggal di zaman tahun itu wabah itu gitu kan. Nah setelah itu kan puluhan ribu loh yang meninggal kan. Sahabat ribuan yang meninggal di situ. Itu efek wabah semua saat. Iya, efek wabah. Dan kemudian kan Muawiyah tuh yang termasuk yang bertahan. Di akhirnya Muawiyah semakin penting posisinya gitu. Apalagi dari awal dia berada di sekitar pesisir. Maka tahu persis lah betapa pentingnya itu. Nah cuma proposalnya ke Umar itu ditolak oleh Umar gitu. Karena tentu saja Umar belum mendapatkan data yang cukup kaya gitu tentang masalah maritim ini gitu. Intinya Umar tidak, dan umat Islam saat itu sudah pengalaman untuk jalur-jalur maritim. Belum. Pernah ada, tapi sifatnya bukan betul-betul nyerang nyebrang kayak gitu ya. Itu ada kasus kalau tidak salah di Teluk Persia atau Teluk Arab yang berseberangan dengan Persia, dan juga ada di sekitar Jeddah kayak gitulah gitu. Dan itu pun juga ada masalah. Yang pernah kan memang yang betul-betul dirasakan Umar itu di sungai itu yang Abu Ubaidah Saqafi itu. Dajlah itu? Iya di sungai, enggak di sungai kalau nggak salah di Efrat deh itu ya. Iya di Jelah itu Efrat itu. Nah jadi di situ gitu loh. Enggak di Jalan Tigris di Sungai Efrat gitu ya. Nah jadi intinya sih Umar belum, pertama ini masih awal-awal ya gitu ya. Artinya pembenahan di bagian dalam itu sangat dipentingkan oleh Umar secara strategis. Yang kedua tentu saja belum ada data yang cukup gitu bagi Umar untuk memutuskan masuk ke maritim atau tidak gitu lah. Nah seiring perjalanan waktu di zaman Utsman bin Affan kan informasi, data dan sebagainya semakin banyak. Sehingga pada akhirnya proposal Muawiyah itu diterima oleh Utsman. Tapi itu pun dengan syarat yang sangat tegas. Kalau memang kau akan melancarkan serangan ke maritim, serangan maritim, satu syarat yang harus kau penuhi, bawa istrimu. Itu penting bawa istri itu. Kenapa dicantumkan alasannya? Atau ulama banyak mengambil hikmah dari situ? Membawa istri artinya seorang pemimpin pasti sangat serius.
dan harus merancang kemenangan. Karena kalau kalah berarti istrinya akan jadi tawanan dan itu sangat memalukan. Itu kehormatan tertinggi. Istri artinya dia nggak akan mati-matian dong mempertahankan kehormatannya. Gitu loh. Dia nggak akan mungkin melarikan diri gitu atau gimana caranya. Makanya Utsman mensyaratkan bawa istrimu. Nah, di sini letak masalahnya. Berarti kan Muawiyah bawa istrinya kan? Nah, ternyata bukan hanya Muawiyah yang bawa istri. Sahabat yang lain juga Ubadah bin Samit. Ingat Ubadah bin Samit posisinya sebagai bisa dikatakan muftinya saat itu. Karena kalau ulamanya ya Ubadah bin Samit. Cara senioritasnya juga lebih senior Ubadah bin Samit ya. Jauh. Ubadah bin Samit salah satu nuqaba tadi itu. Artinya masuk Islamnya aja sejak sebelum Rasulullah SAW hijrah ya. Gitu loh. Iya, jauh sebelum Muawiyah. Jauh banget. Bahkan sebelum ayahnya Muawiyah. Oh iya. Ya ayahnya dengan Muawiyah bareng kok. Setelah Fatu Makkah kan. Al-Qulu jauh sekali dan tentu ilmunya juga, kapasitas keilmuannya. Artinya kalau masalah keilmuan yang Ubadah bin Samit ya yang memang ditugaskan oleh Umar kan untuk masalah keilmuan ya Ubadah bin Samit kan di Syam. Gitu loh. Jadi Ubadah bin Samit itu bisa dikatakan muftinya lah kalau bahasa kita tuh. Nah, itu juga ikut dalam perang ini. Mengajak istrinya. Ya, dan membawa istrinya. Menurut saya bukan mengajak kalau Ubadah bin Samit. Jadi? Karena dari awal istrinya itu memang sudah merencanakan itu. Oh, istrinya yang berminat? Iya. Bukan berminat lagi. Itulah barangkali salah satu cita-cita tertinggi seorang perempuan, gitu, istrinya Ubadah bin Samit, yaitu untuk ikut dalam ekspedisi maritim. Jauh loh Ustaz. Nih, Madinah kan, dari Madinah berarti kan? Iya dong. Madinah ke Siprus. Aku lihat petanya kan panjang. Nah itu nanti bagaimana para sahabiat ini yang pastinya sangat faqih dalam agama memahami peran perempuan tuh, misalnya yang hari ini saya pahami harus banyak di rumah begitu misalnya. Gimana Ustaz? Ini kan yang melakukan sahabiat nih. Iya. Bahkan ya sahabat sendiri sudah menjadi hujah lah dalam hal ini ya. Oke, sahabat melakukan ya. Oh iya dong. Iya. Sudah begitu itu atas restu dari Rasulullah. Jadi ada cerita di balik ini. Oke. Gimana itu restunya? Istri Ubadah bin Samit itu Ummu Haram binti Milhan. Nama besar sekali. Besar. Itu saudara perempuannya Ummu Sulaim binti Milhan. Ibunya Anas bin Malik. Gitu. Oke. Dan tentu saja mereka itu dari keluarga Bani Najjar. Bahkan Bani Adi bin Najjar. Bani Adi bin Najjar juga adalah keluarga Rasulullah SAW dari jalur ibunya Abdul Muttalib. Okay. Jadi Salma binti Amr, ibunya Abdul Muttalib yang dinikahi oleh Hashim tentu saja, itu dari Bani Adi bin Najjar. Sehingga kemudian hubungannya sangat kuat sekali dengan Ummu Sulaim, dengan Ummu Haram. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan bisa dari dua gitu loh, dari jalur nasab atau dari jalur sepersesuan, artinya ke atasnya gitu loh, bukan dari Rasulullah, dari atasnya. Itu dua wanita itu mahram Rasulullah SAW gitu loh. Apa karena ini saya juga beberapa kali membaca catatan tuh Rasulullah tidur siang di rumah nih sahabat tadi. Di rumah Ummu Sulaim dan Ummu Haram itu pernah ada catatannya. Iya. Bahkan di rumahnya Ummu Sulaim itu Rasulullah masuk ke rumah Ummu Sulaim kan mahram kan. Ummu Sulaim yang nggak ada di rumah, Waktu Rasulullah masuk gitu. Rasulullah tidur di kamarnya. Makanya kemudian dikasih tahu Ummu Haram, ada Rasulullah lagi tidur. Gitu. Istimewa sekali gitu ya. Itu yang riwayatnya kemudian Rasulullah berkeringat dan keringatnya kemudian diperas gitu, dimasukin ke botol. Parfum ya? Ya intinya untuk berkah lah gitu kan. Ya keberkahan itu. Ya. Jadi begitu. Itu kok sampai begitunya gitu loh. Yeah. Nah begitu juga ke Ummu Haram binti Milhan gitu ya. Karena kan sama kan berarti. Karena itu adik kakak kan. Ya beda rumah aja gitu, beda rumah. Ummu Haram itu suaminya ya Ubadah bin Samit itu. Jadi Rasulullah itu punya kedekatan luar biasa ke Ummu Haram sendiri secara langsung ataupun kepada Ubadah bin Samit kan. Iya, sebagai sahabat senior banget, bagian dari Nuqaba kan gitu ya, yang 12 itu. Nah, itu kemudian Rasul tidur siang, kailulah gitu. Jadi sebelum zuhur lah tidur.
Nah, Ummu Haram tuh memperhatikan betul Rasul tidur itu. Dia nggak kemana-mana di situ. Gitu loh. Rasulullah SAW tiba-tiba, ini dalam riwayat Bukhari Muslim ya ada. Rasulullah tuh terbangun terus yang itu senyum. Ummu Haram kan kaget gitu. Dan seneng lah Rasulullah tidur tidur di rumahnya. Kemudian terbangun dan senyum pula gitu kan. Ummu Haram tanya, ma'adhaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tersenyum? Rasulullah, nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna thabaja hadzal bahr mulukan alal asirrah. Aku dalam mimpiku ditampilkan gitu lah. Dalam mimpi itu ditunjukkan gitu. Ada sekelompok manusia dari umatku gitu. Itu berperang di jalan Allah gitu. Perang maritim, perang laut gitu ya. Yarkabuna thabaja hadzal bahr. Dan mereka di atas singgasana yang luar, artinya mulukan ala sirah, seperti raja, artinya jadi pemenang gitu. Wah, jadi Rasulullah SAW bermimpi, dan ingat mimpi Rasul itu bagian dari wahyu, artinya pasti benar, gitu, bahwa ada sekelompok dari umatnya melakukan katakan ekspedisi maritim, perang gitu, dan menang dengan sangat gemilang gitu kan. Wah gitu, Rasulullah tidur lagi. Kemudian sebelum itu Ummu Haram tuh langsung minta, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum, gitulah. Dia minta tuh perempuan tuh padahal. Iya, Ummu Haram tuh langsung minta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Masyaallah. Kan dari awal termasuk dari mereka berarti kan ikut ekspedisi nyeberang laut, artinya berlayar di laut dalam perang kan gitu. Iya. Itu kan. Itu Rasulullah kemudian berdoa, mengiyakan dan berdoa, memohon kepada Allah. Tidur lagi. Kemudian beliau bangun lagi, senyum lagi, gitu kan. Ada apa lagi? Katanya. Rasulullah sama seperti tadi. Masih, jadi 2 kali mimpi di 1 kali waktu itu. Maka Ummu Haram minta lagi, ya Rasulullah, ud'ullaha li, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Allah, Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka. Kata Rasul, anti minal awwalin. Engkau akan termasuk di gelombang pertama. Dan faktanya 2 gelombang memang. Dan benar Ummu Haram yang pertama. Memang Ummu Haram yang pertama. Makanya kan Ummu Haram, bayangkan itu taruhlah kalau itu di tahun 10 aja ya. 10 Hijriah. Kalau itu saat mimpi itu kalau kita ambil yang terakhir aja gitu kan. Berarti kan Ummu Haram menanti sekitar 18 tahun. Okay. Karena peristiwa pertama, ekspedisi pertama itu tahun 28. Tahun 28 gitu loh. Jadi 18 tahun nanti itu, dan itu nggak mungkin hilang dari memori seorang Ummu Sulaim. Dan Ummu Haram Yeah. Ummu Haram. Dan mungkin juga itu bagian dari motivasi yang kuat kenapa Ummu Haram dan suaminya Ubadah bin Samit berada di Syam. Karena otomatis kalau berbicara ekspedisi laut yang paling memungkinkan kan dari Syam. Rasulullah nggak menyebutkan spesifik ke laut mana? Enggak. Hanya disebut ekspedisi laut gitu. Iya. Perang maritim. Ya, artinya saya rasa jelas lah Ummu Haram menyimpan betul itu memori itu. Dan kemudian itu menjadi motivasi Ummu Haram dan suaminya Ubadah bin Samit untuk berada di Syam. Kan gitu. Nah, maka ketika Muawiyah mengajukan proposal kepada Utsman dan kemudian Utsman menyetujui, mensyaratkannya membawa istri kan gitu. Ya Ummu Haram mah nggak harus diajak oleh suaminya. Gitu. Motivasi sendiri. Oh iya, dari awal. Aku tunggu gitu loh. Ini realisasi dari doa Rasulullah SAW itu kan itu. Karena memang itu adalah ekspedisi pertama yang betul-betul kaum muslimin merencanakan gitu loh. Merencanakan untuk berperang di laut kan. Jadi di situ letak kekuatan motivasi seorang Ummu Haram itu. Jadi bukan sekedar berdasarkan fikihnya bahwa aku ikut dalam ekspedisi ini begitu jauh keluar dari dan seterusnya. Bukan hanya masalah itu, bahkan itu dari Allah sudah restu Rasulullah SAW sudah didapat, kan begitu. Dan disimpan selama 18 tahun paling tidak ya, paling tidak 18 tahun. Maka kemudian Muawiyah membentuk ya pertama jelas
semacam pusat ini ya, pusat industri kapal gitu di Akka. Kalau kita lihat petanya jelas lah kelihatan dari Akka itu, Akka kemudian di sini Siprus gitu ya, di sini Anatolia gitu kan, Bizantium gitu. Nah dari Akka ini kemudian Muawiyah membawa pasukan itu. Nah ketika sampai di di daratan di Siprus gitu ya, ceritanya Haram itu begitu turun naik kuda itu yang kisahnya yang masyhur itu kemudian terjatuh di situ dan terinjak kemudian meninggal. Syahidlah orang dalam perang. Nah dan itu dikubur di sana. Iya dikubur di sana. Kalau tidak salah Dr. Muhammad Said Wakil menulis dikubur di sana dan juga dikenal kan kemudian Turki Utsmani kemudian kan menguasai Siprus kan. Jadi kuburannya diabadikan di situ dan dikenal gitu. Sebelumnya sudah dikenal gitu loh di sana pun gitu. Jadi kuburan wanita solehah lah gitu. Sebelum kemudian diurus lah gitu dengan baik oleh Turki Utsmani. Di daerah Laranka kalau nggak salah. Kalau orang ke Turki biasanya ke situ nggak Ustaz? Ke Siprus? Enggak dah, sekarang kan negara sendiri dia. Oh, terpisah. Iya, bukan bagian dari Turki sekarang. Dia sendiri lah. Punya catatan sejarah sahabat dan sahabiah. Iya dong. Iyalah itu yang pernah menginjak itu tadi Abu Ayyub, Abu Darda, kemudian pernah di sana jejaknya ada gitu kan di Siprus gitu. Terutama di Laranka. Nah, di ekspedisi pertama ini kaum muslimin tidak kontak fisik tidak terjadi karena mengepung aja. Karena intinya ekspedisi yang penting itu bagaimana Siprus tidak menjadi bagian dari kekuatan Romawi Bizantium kan. Dan kaum muslimin juga belum bisa mengukur betul ya, saat itu baru mulai mengukur kekuatan Siprus dan lain sebagainya. Yang penting makanya bagaimana mereka bisa menandatangani perjanjian, artinya menyerah secara perjanjian kayak gitu. Nah syarat-syarat itu yang menarik gitu. Jadi pertama kaum muslimin tidak berkewajiban untuk mempertahankan Siprus kalau Siprus diserang oleh musuh gitu. Ya kan kalau berkewajiban kan berarti kosnya besar sekali kan. Dan kaum muslimin saat itu ya belum sejauh itu kan. Yang kedua, Siprus tidak boleh menjadi basis tadi transit dari kekuatan manapun untuk menyerang kaum muslimin. Nggak boleh itu gitu loh. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu loh. Ada beberapa syarat lah yang jelas juga intelijen. Jadi Siprus harus memberikan informasi gitu, secara berkala gitu, tentang perkembangan musuh-musuh kaum muslimin gitu loh. Jadi ya otomatis kan Bizantium kalau menggunakan laut otomatis akan berada di sekitar laut itu kan, Siprus gitu lah. Jadi harus memberikan informasi intelijen gitu lah. Terus kemudian ya ada jizyah juga yang harus diserahkan sekitar 7.200 dinar per tahun gitu lah. Ya itu nggak banyak lah untuk saat itu. Gitu. Jadi dari situ jelas Siprus bagaimanapun menjadi bagian dari wilayah strategis kaum muslimin walaupun tidak secara administrasi tidak di bawah kaum muslimin langsung. Tapi setidaknya tidak menguntungkan musuh tapi menguntungkan kaum muslimin. Nah tapi kemudian kan mereka melanggar perjanjian ini karena dapat tekanan dari Bizantium. Ya akhirnya karena itu Siprus diserang dan dikuasai secara administrasi menjadi bagian dari wilayah Islam setelah itu. Masih dipimpin Muawiyah juga? Masih tahun 32. Panjang ya dari 28 ke 32. 4 tahun lah gitu kan. Jadi kan memang Bizantium melihat ini bahaya sekali, Siprus saja sudah berada di pihak kaum muslimin gitu. Ya akhirnya mereka mau nyerang gitu lah. Dan mereka memaksa Siprus untuk menjadi bagian dari teritori Romawi. Tapi gara-gara itu ya jadi diserang Siprus. Kemudian betul-betul dikuasai, gitu ya. Ya jadi ghanimah dan lain sebagainya. Artinya betul-betul dikuasai, dikalahkan secara istilahnya onwah, jadi menjadi bagian teritori kaum muslimin, administrasi kaum muslimin. Itu sejak tahun 32 Hijriah. Dan Haram tadi di sana ya? berada di sana. Meninggal di sana. Saya coba ingin menggali dari tadi Haram. Ini menjadi pengecualian buat beliau yang akhirnya pergi jauh kayak gitu, atau sebenarnya ya di kalangan sahabat dan sahabat sudah biasa untuk keperluan tertentu? Kalau sahabat pasti yang laki-laki ya. Oh ya, sahabat. Kita bicara sahabat. Ada yang tercatat aja ada puluhan
Yang tercatat aja ada puluhan wanita sahabiyah yang intinya ya tadi berperan di area publik lah bahasa kita sekarang. Artinya tidak hanya di rumah gitu. Yang tercatat aja ada puluhan. Bahkan dari sekian banyak area publik yang mereka terjuni, itu yang lebih dominan adalah area perang. Dan area perang itu ada militer dan itu yang sangat beresiko. Resiko paling tinggi lah jelas. Dari segi apapun kan, keselamatan itu nyawa, kehormatan, kalau kalah jadi budak dan seterusnya. Jadi sahabat itu banyak di medan-medan, dia pokoknya di ranah publik tuh banyak. Yang tercatat aja puluhan, gitu lah. Makanya perlulah coba baca biografi sahabiat itu. Biografi sahabiat ada beberapa buku tentang sahabiat yang sudah saya juga pernah nerjemahkan gitu ya. 35 Sirah sahabiat. Sirah sahabiat. Itu mereka tidak hanya di ranah domestik kok, dan di ranah publik pun juga nggak main-main sampai di ranah militer. Bahkan keluar kota, keluar negeri. Ya otomatis kalau udah militer mah kan perang emangnya selalu karena diserang kan juga karena menyerang. Di Yarmouk ada, di Qadisiyah di Persia ada, ada itu. Dan ini di Siprus. Oke, jadi masuk area fikih nanti ya. Ya mau ada irisan lah, irisan doang. Ya, biar kita tahu lah bagaimana sejarah peradaban Islam memberikan gambaran tentang peran sahabat dan sekaligus sahabat. Baik, jazakallah Ustaz ilmunya. Mudah-mudahan episode berikutnya kita bisa jalan-jalan lebih jauh lagi dari Siprus dan seterusnya. Insya Allah. Semoga ada ilmu dan faedah yang teman-teman bisa gali dan ambil dari episode kali ini. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.